Lia adalah seorang influencer yang doyan pamer barang branded, sengaja ngajak Maya ketemu di sebuah cafe demi bisa pinjam tas terbaru Maya buat konten Instagram. Lihat deh tas super mewah barumu ini. Warnanya elegan, desainnya unik. Pokoknya bikin followers aku bakal heboh banget liat di fan aku. Aku pengen banget pinjam tas ini buat foto-foto outfit nanti malam. Janji deh aku balikin sebelum akhir minggu ini. Jadi pastiin jangan khawatir soal waktu pengembaliannya. Aku ngerti kamu pengen kontenmu makin cetar, tapi aku cuma mau ingetin supaya kamu benar-benar balikin tasku tepat waktu tanpa ada drama sama sekali. Karena aku nggak mau barang aku ngedon di lemari rumahmu sampai aku sendiri lupa dan akhirnya malah repot dua-duanya. Tenang aja, aku bakal bikin reminder di kalender dan set alarm harian biar aku nggak keteteran sama jadwal kamu. Jadi kamu nggak bakal panik mikirin kapan tas itu kembali. Aku juga pengen hubungan pertemanan kita tetap solid tanpa retak gara-gara urusan pinjam meminjam begini. Oke deh, kalau kamu emang serius sama niatan balikin tasku sesuai tanggal yang kita sepakati, aku nggak masalah. Tapi aku bakal catat tanggal pengembaliannya biar jelas dan gak ada salah paham. Jadi kamu harus benar-benar ingat meskipun kesibukanmu padat. Sip, deal. Aku janji set reminder harian di ponsel dan bakal cek berkali-kali supaya kamu nggak ngerasa terganggu. Aku juga mau mastiin kepercayaan kita nggak rusak cuma gara-gara sepotong tas. Iya deh, makanya aku udah ceritain tanggal jatuh temponya minggu depan. Tolong jangan sampai mepet atau keteteran. Soalnya aku juga butuh tas itu buat acara di kantor. Jadi aku nggak mau pusing gara-gara kamu lupa balikin. Oke, aku pasti minggu depan pagi-pagi aku bawa tas itu ke kantormu biar kamu bisa siap-siap tanpa drama. Jadi kita berdua sama-sama lega. Baiklah, aku serahin tasnya sekarang. Tapi sekali lagi, kamu tanggung jawab penuh kalau ada yang lecet, kotor atau noda. Aku nggak mau repot bersihin sendiri lagi nanti. Sesampainya di rumah, Lila langsung bongkar tas pinjaman, curhat ke sahabatnya Rina. Rin, kamu lihat deh tas mewah milik Maya ini. Detailnya cakep banget, cocok sama outfit aku. Jadi nanti followers aku pasti banjir like dan komentar ketika aku upload. Dan like aku bakal naik drastis deh. Emang sih, tas itu bikin kontenmu makin cetar. Tapi ingat juga Lila, setiap kali kamu pinjam barang kami itu ada tanggung jawab besar di balik layar rawat. Bersihin juga, jaga kondisi. Jangan sampai karena kejar konten kamu, abai urusan itu. Iya, aku paham maksud kamu Rin. Tapi aku perlu ngegemet cepat buat kejar target sponsor. Jadi aku pasti pinjam dulu deh. Janji deh setelah pemotretan aku langsung bersihin dan balikin. Kalau cuma satu konten, kamu bisa pertimbangin opsi sewa atau cari sponsor properti. Biar kata lebih profesional dan aman. Nggak cuma sekedar modal minjem-minjem gitu. Terus juga sih ya, kalau jangka panjang harusnya aku cari sponsor. Tapi sekarang aku udah ambil keputusan. Jadi fokus dulu sama konten. Terus ini evaluasi biar lebih sustainable ke depannya. Oke, semoga lancar ya. Jangan sampai deadline pengembalian tas itu kamu lupa. Karena telah sedikit juga bisa bikin Maya kesel dan situasi pertemanan jadi gawat. Malam harinya, Lila datang ke acara influencer dengan mengenakan tas pinjaman milik Maya. Langsung jadi pusat perhatian banyak orang. Halo semuanya, makasih banget ya kalian jauh-jauh datang ke acara ini. Aku super excited bisa tampil dengan outfit kece termasuk tas keren punya Maya yang baru aja aku pinjam buat konten malam ini. Wah, Lila, tas yang kamu bawa itu benar-benar eye-catching banget deh. Jadi statement piece yang pas banget sama tema Glim to Next. Followersmu pasti bakalan heboh lihat postingan baru di Instagram mereka nanti malam. Aku juga seneng banget karena tas ini bisa ngebantu aku bikin feed yang lebih variatif. Jadi gak monoton, terus kayak biasa. Followersku sering request outfit ideas kayak gini. Jadinya aku usahain semaksimal mungkin. Gila ya, tasnya cakep banget. Detailnya halus dan warnanya cocok sama dress Lila. Pasti harganya gak murah kan? Aku jadi penasaran banget. Siapa desainer asli tas itu? Sampai bisa dipinjam gitu aja. Sebenarnya ini minjem dari Maya yang memang punya selera fashion banget. Dia ngizinin aku pakai buat no-short konten malam ini. Jadi followersku bisa lihat Vibe gam yang beda dari biasanya. Asyik banget.
Tapi jangan lupa segera balikin juga. Soalnya Maya pasti butuh tes itu buat efek di kantornya minggu depan. Jadi jangan sampai kau bikin dia pusing cari pengganti yang on time. Tenang aja, saya udah catat tanggal pengembaliannya minggu depan pagi-pagi. Dan saya bakal langsung jemput atau antri sendiri ke rumah Maya buat pasti nggak ada drama soal telat ngembaliin dan. Oke, sambil acara masih jalan, nanti di Instagram story kalian bisa intip behind the scan ya, proses styling dan gimana Lila mix and match tas itu sampai outfitnya. Jadi followers kalian juga kebagian experience seru. Menurut aku keren banget, lagi pamer gaya dalam tapi sambil ngajarin tanggung jawab pinjam barang. Semoga followers Lila juga bisa belajar kalau minjem properti orang itu bukan cuma soal gaya tapi juga soal etika. Betul banget guys. Intinya, konten bukan cuma soal pamer barang mewah orang lain, tapi juga soal saling menghormati dan tanggung jawab. Jadi, gue harap teman-teman semua bisa nemenin pelajaran gue belajar etika influencer. Beberapa waktu kemudian, tenggat pengembalian hamper tiba. Jadwal Lila makin padat, membuat mulai panik dan kelabakan. Aduh Rin, besok pagi aku harus balikin tasnya Maya. Tapi jadwal meeting virtual aku bentrok sama jam 7 pagi dan gak bisa diuntas. Gimana dong caranya ketemu Maya tepat waktu sambil saya meeting tanpa salah? Tenang. Coba ubah meeting jadi singkat atau cari slot lain yang masih bisa kamu geser. Terus langsung cus ke rumah Maya. Atau pakai layanan kurir cepat biar dua-duanya keluar tanpa drama. Iya, aku coba ubah jadi sore. Tapi hostnya ngotot gak mau pindah. Pagi cuma jam 8 available. Itu pun jarak rumah Maya jauh banget. Jadi aku stuck di antara dua pilihan ini. Coba deh minta tolong Bima atau teman lain yang bisa dipercaya untuk token over pengataran, kasih instruksi packing dan alamat lengkap. Jadi esok pagi mereka bisa jemput tasnya sebelum kamu meeting. Aku bakal menghubungi Bima sekarang juga supaya dia standby pagi-pagi di rumah Maya. Semoga cuaca dan kemacetan mendukung ya. Oke, jangan lupa kirim detail packing yang benar biar tasnya nggak lecet. Tulis juga instruksi headingnya biar aman sampai di tangan Maya. Pagi harinya Bima datang mengantar tas ke rumah Maya sesuai arahan Lila. Namun tas itu dalam kondisi yang tidak ideal. Ada noda kecil dan bau tajam yang tidak biasa. Halo Maya, selamat pagi. Aku kesini mau ngantar tas pinjaman dari Lila. Aku sudah anterin sesuai jadwal, tapi jujur noda di pojokan agak terlihat dan baunya lumayan tajam karena parfum yang Lila pakai terlalu pekat. Jadi mohon dimaklumi ya. Thanks Bima, udah repot-repot nganter pagi-pagi begini. Tapi aku cukup kaget karena tas ini bukan cuma bau menyengat, tapi juga kelihatan kotor di bagian dalam dindingnya. Ya, aku paham banget kalau kamu itu kecewa. Makanya aku langsung kabari Lila soal kondisi ini. Dan dia janji bakal tanggung jawab penuh, termasuk bayar laundry profesional. Masalahnya bukan cuma soal bayar, tapi soal sikap. Ini barang milik orang lain, dan harusnya dia rawat baik-baik. Apalagi tahu aku minjemin untuk kebutuhan penting. Bener banget, Maya. Aku juga udah bilang ke Lila bahwa menjaga barang pinjaman itu bukan cuma urusan teknis, tapi juga soal respect terhadap pemiliknya. Dan sekarang aku harus tahan bau membusuk kayak parfum maskulin murahan campur keringat. Terus mikirin gimana bersihin noda yang udah nempel kayak bekas lip gloss. Lila janji kirim nota laundry dan bukti transfer hari ini juga. Kalau belum sampai siang, aku bakal kejar dia biar kamu itu nggak repot urus sendiri. Oke, aku tunggu bukti itu hari ini. Dan pastiin juga ada foto sebelum ada sesudah dan dicuci. Karena aku pengen lihat prosesnya transparan dan nggak ada yang ditutupin. Notnya aku bahkan udah sarankan Lila untuk pilih tempat laundry spesial barang branded biar tas kamu itu nggak rusak lebih parah setelah dibersihkan. Bagus, karena jujur aku perlu tas ini minggu depan buat meeting formal. Aku nggak sempat beli pengganti dan harusnya ini udah balik dalam kondisi layak pakai. Aku ngerti banget pentingnya Maya. Makanya aku itu pastikan Lila benar-benar serius nanggapin ini. Aku gak mau kamu itu jadi korban dari kelalaian kecil kayak begini. Selama dia tunjukin itikat baik dan tanggung jawab, aku bisa maklum. Tapi kalau sampai nggak ada flow up, ya aku harus ambil langkah tegas. Sip, aku bantu dorong terus dari sisi Lila. Dan nanti sore aku kabari kamu lagi ya kalau bukti laundry dan transfer sudah dikirim. Lila menolak sepenuhnya tanggung jawab kebersihan, yang pada akhirnya malah memicu sebuah ketegangan. Mas Bima, makasih banget ya udah antar. Tapi menurut aku bayar laundry itu bukan tanggung jawabku, karena aku cuma janjiin tepat waktu, bukan janjiin bersihin atau memilihkan kondisi barangnya. Lila, kamu itu harus paham kalau setiap kali pinjam barang orang, kamu itu wajib tanggung jawab. Semua kerusakan atau sebuah noda sekalipun. Jadi wajarlah kalau Maya itu minta ganti biaya laundry.
Tapi Noda itu kan senior, dan aku sudah outboard podcast bayar ongkos antar jemput. Jadi aku kira kebersihan itu urusan dia kalau memang terlalu ganggu. Saran aku sih kamu itu nego langsung sama Maya. Jangan lempar tanggung jawab ke aku, karena aku itu cuma kurir yang menunaikan amanah saja. Oke deh, nanti aku chat Maya lagi. Semoga dia bisa pengertian melihat situasi aku yang super sibuk. Tapi aku nggak mau dipaksa bayar penuh karena Noda sedikit. Dengar Lila, ini soal rasa hormat dan kepercayaan antar teman. Jadi tolong jangan anggap remeh tuntutan aku. Aku perlu bukti transfer dan nota laundry ini secepatnya. Is, apaan sih? Kenapa masalah gini malah jadi ribet kayak begini? Udahlah, cuma hal sepele aja kok lagian. Lila, aku bener-bener muak harus terusan tahan rasa kesel lihat tasku bau dan kotor kayak gini. Apalagi kamu kelihatannya remehkan tanggung jawabmu sebagai teman. Cuman gara-gara alasan sudah tepat waktunya. Ya, kamu berlebihan banget sih. Aku sudah penuhi komentan balikin tepat waktu. Wajar dong aku gak mau urus kebersihan yang menurutmu sepele itu. Masalah udah sedikit sampai jadi masalah segede ini. Wajar, ini bukan cuma soal deadline. Ini tentang rasa hormat, kepercayaan, dan integritas. Bukan semata-mata soal tanggat waktu. Aku sudah menawarkan setengah biaya laundry, bukti itikat baikku. Kalau kamu agak kompromi, gimana lagi? Apa aku harus cari cara lain? Setelah kejadian tersebut, Maya dan Rina merancang sebuah strategi untuk menjatuhkan Lila di media sosial. Oke, kalau begitu kamu siap-siap lihat reputasi kamu hancur ketika aku bongkar aibmu di media sosial. Biar publik tahu siapa sebenarnya yang bikin masalah. Kamu tahu nggak? Aku bakal hubungin influencer lain yang pernah dipinjam barangnya Lila untuk bikin video kompilasi bukti-bukti kelayalannya. Biar orang sadar kalau dia nggak bisa dipercaya. Ide kamu memang radikal, tapi kalau semua screenshot chat dan testimoni digabung dengan konten setir, pasti viral dan reputasinya runtuh dalam seminggu. Selain itu, aku bakal unggah story highlight berisi screenshot chat janji-janji Lila soal pengembalian dan penanganan Noda. Jadi followersnya bisa lihat bukti langsung. Jangan lupa tag brand-brand ownersnya juga, biar mereka mikir ulang kerjasama. Sehingga efek boycott-nya bukan cuma dari followers, tapi juga dari kalangan profesional. Aku juga bakal minta Bima share ulang video file delivery tas kotor itu. Jadi bukti visualnya makin kuat, nggak sekedar klaim tanpa bukti. Mantap. Besok pagi kita eksekusi camping ini. Tinggal sampai bocor dulu ke Lila, biar dia kaget besar lihat badai komentar negatif. Haha. Gila Rin, lemari gue tiba-tiba penuh sama tas minjeman Maya yang baunya busuk parah banget. Terus gue dengar suara samar kayak bisikan harus meluk gue, nggak sopan dan menagih nyawa. Ini bukan lelucon. Tenang Lil, mungkin lo lagi stres atau kecapean sama jadwal padat itu. Coba deh mati lampu lalu nyalain lagi. Siapa tahu cuman susah tidur bikin lo halu dengar suara. Ngacorin, tas-tas itu bergetar sendiri sampai raknya gemeter. Terus suaranya berubah jadi parau banget bilang, kembalikan nyawamu, bayar dengan darah. Gue takut Rin, gue gemeteran. Biar gue rekam suaranya pakai kamera HP, sekaligus cek rekaman CCTV di koridor. Siapa tahu ada orang iseng atau drifter. Walaupun ini kelihatannya macam kutukan sih. Iya. Udah cepet sama pergi Rin, cepet aja, jangan lama-lama. Ini pasti cuma mimpi, ini pasti cuma halusinasi aja. Kalau aku rasa menangkap tas itu dengan erat, pasti semuanya bakal usai. Pelan-pelan Lila, pelan-pelan, kamu pasti bisa. Aduh, tolong, cepat lepaskan aku, lepaskan. Keesokan harinya, Gue nggak nyangka, ternyata cuma gara-gara minjem tas doang bisa berakhir dengan kematian tragis dan horor seperti ini. Ini jadi kejadian ini, kita jadi tahu kalau semua perlu introspeksi soal etika pinjam barang. Ini bukti nyata bahwa setiap pinjaman harus diiringi tanggung jawab penuh, termasuk merawat, membersihkan, dan mengembalikan tanpa merusak. Karena kalau diabaikan, bisa nyawa terhanyut, bukan cuma reputasi. Tragedi Lila jadi pelajaran pahit buat siapapun yang berani seenak pamer properti orang lain demi konten, tanpa sedikit pun menghargai kepercayaan yang dipinjamkan. Semoga kisah ini viral sebagai peringatan heroik sekaligus tragis, biar influencer lain sadar kalau mengejar image tanpa menghormati pemilik bisa berujung maut di luar nalar. Aku juga mau minta maaf karena sempat meremehkan tanda-tanda awas. Caranya gue dorong Lila cari bantuan spiritual atau balikin barangnya.
Meski Lila sudah tiada, kita harus melanjutkan kisah ini sebagai catatan hitam di dunia media sosial agar generasi selanjutnya nggak mengulangi kesalahan mematikan yang sama. Pesan moralnya jelas, kembalikan barang pinjaman tepat waktu, jaga kebersihan dan hargai kepercayaan orang lain. Karena nyawa pun bisa jadi harga yang mahal kalau kelalaian terjadi. Sosmed boleh gemerlap, tapi jangan sampai keserakahan konten bikin kita kehilangan nilai kemanusiaan, dan lebih parahnya lagi nyawa sendiri. Untuk siapapun yang masih berniat minjem seenaknya, ingat kutukan Lila, dia membayar mahal dengan nyawanya sendiri. Jadi pikir 2 kali sebelum melangkah. Kembalikan barangmu sebelum terlambat, rawat dan jaga sebaik mungkin atau siap-siap menghadapi konsekuensi paling ekstrim yang sampai menuntut nyawa.